Sekarang karena memang udah penuh, jadi nggak dikondisikan seperti ini. Bisa lebih kecil. Tapi memang dalamnya itu dipertimbangkan lagi. Kalau lebar diperkirakan. Ini dikondisikan. Kenapa? Karena memang lahan untuk penguburan, mohon maaf, kalau sekarang memang udah agak sulit. Termasuk di wilayah Cidadol sana, itu TPU-nya memang nggak bisa buat mayat baru, nggak bisa. Kecuali yang memang ada kaitannya dengan ahli waris itu. Ini kesulitan kita, ya. Artinya belum mendapatkan tanah yang memang untuk lebih luas lagi penggunaan untuk pemakaman. Kalau di Arab Saudi itu ukurannya sekitar berapa? Dia bisa dalam keadaan darurat 4-5 tahun itu bisa ditumpuk atau bisa diangkat. Kalau kita secara normal itu bisa digali sekitar 30 sampai 40 tahun. 30 tahun itu sudah bisa kita tambahkan lagi. Tapi biasanya kita nanti ada kaitannya dengan ahli waris atau kaitannya dengan nasab. Wa yudhamu khadduhu 'ala turabi. Kemudian di sini diletakkan mayat itu khadduhu, pipi kanannya, ala turabi, di atas tanah. Jadi pada jamaah ini terkait dengan masalah penguburan. Penguburan yang pertama kita lihat nanti struktur tanah. Dalam kitab Riyadhul Badi'ah jadi ada 2. Pertama, kita menggali satu galian untuk kubur. Kemudian setelah digali seukuran katakanlah 2 meter, itu nanti di bagian dinding sebelah barat di sini itu dipapas lagi bawahnya nih. Bawah ini dipapas untuk apa? Untuk liang lahatnya. Bukan yang dipapas temboknya, tembok kanan ini, tapi justru bawahnya. Bawahnya seukuran 50 cm. Ibarat kita kayak rumah, itu liang lahat itu seperti kamar, ya, seukuran 50 cm ke bawah. Nah, ini untuk apa? Untuk meletakkan mayat di situ. Nanti seukuran dia bisa duduk, karena memang yang sudah saya sampaikan ketika mayat itu masuk ke liang lahat itu menjadikan nanti dibangunkan oleh malaikat, didudukin. Itu seukuran buat duduk. Ya, ini dibuatkan liang lahat yang kita sebut dengan lahat. Dia mentok kepada dinding. Jadi sebelah sini digali lagi, di sini enggak. Jadi ini rata, di sini digali sekitar 50 ke bawah. Enggak begitu dalam, seukuran untuk duduk. Itu disebut dengan liang lahat. Tapi kalau sekiranya struktur tanahnya itu gempur, kalau seandainya struktur tanahnya gempur, maka dia bukan dibuatkan lahan, bukan di sebelah bagian barat dekat dindingnya, tapi apa? Dia itu dibuatkan di tengah-tengahnya. Seperti apa? Kan nahri, dalam kitab itu disebutkan seperti sungai. Jadi tengahnya agak digali, ya, untuk meletakkan mayat, sementara sisi-sisinya ini seperti bantaran sungai jadinya. Mayatnya taruhnya tengah. Kalau seandainya struktur tanahnya itu gempur, itu yang disebut dengan syakun. Belahan dia adanya kalau tanah struktur tanah itu gempur. Tapi kalau seandainya tanahnya bagus, maka dibuatkan liang lahat. Ini mesti untuk kamar orang yang akan menempati kubur tersebut. Nah, kalau seandainya sudah dibuatkan liang lahat, maka nanti meletakkan jenazah mayit itu adalah dengan menghadapkan kepada kiblat. Di sini disampaikan wa yajibu tawjihuhu ilal kiblati, dan wajib menghadapkan mayit itu kepada arah kiblat.
Ya. Bagaimana posisinya? Sama seperti orang sholat berbaring atau sunnahnya ketika dia tidur, seperti tidurnya Rasulullah. Kalau Rasulullah di madhab kiblat, jadi dengan menggunakan lambung kanan, berarti kepala kita ada di sebelah utara, kemudian kakinya di sebelah selatan. Nah, ini meletakkannya miring. Ya. Dengan meletakkannya miring, kemudian pipi kanannya ketika dibuka, disingkap kain kafannya bagian mukanya, itu dibuatkan tanah yang agak bulat tapi agak tipis. Untuk apa? Untuk bantalan mayit. Ya. Jadi diganjel pakai tanah, dibulatkan. Yang pertama sebelumnya kita bulatkan tanah itu ukuran buat 6 bulatan yang memang kita sampaikan kemarin, itu upayakan kita bacain surah Al-Qadar. Ya. Jadi ada 6 bulatan dari tanah. Itu pertama untuk bagian leher, kemudian di bagian punggung, kemudian di bagian betisnya, serta bagian kakinya. Sama satu lagi dibuatkan bulatan tapi dia seperti agak teplek begitu. Untuk apa? Menempelkan pipinya ini kepada tanah, dan itu disunnahkan dan bagus seperti itu. Ya. Ini biasanya kalau orang-orang yang paham itu dibacain itu surah Al-Qadar. Jadi setiap bulatan ya, yang memang yang akan mendampingi mayit itu kita bacain surah Al-Qadar. Setiap satu bulatan tanah itu ada 6, kita bacain satu bulatan berarti 7 kali surah Al-Qadar. Ini sebagai penjagaan dan memberikan modal bagi mayit. Itu dilepaskan, ya, tali-talinya dilepaskan seluruhnya. Nah, kemudian nanti ini bagiannya agak mentok nempel kepada dinding bagian barat daripada liang lahatnya. Kemudian kakinya pun menghadap kepada kiblat, nempel. Seperti ini. Tapi bagian punggungnya dia agak menjorok ke bagian timur, seperti orang ruku. Jadi bentuknya seperti ini. Ini mentok kepada dinding di bagian barat, dan kedua kakinya, telapak kakinya mentok kepada dinding bagian barat liang lahat. Tapi bagian punggungnya ini agak condong ke arah timur, seperti hayatul raqib dalam bahasa kita itu membentuk seperti orang yang ruku. Nah, ini yang bagus seperti itu. Ya, ketika mayat seperti itu maka sudah siap. Yang jelas nanti mukanya dibuka. Ya, yang tadinya ketika kita bawa tuh masih ditutup, maka harus kita singkap biar dia menghadap kepada kiblat. Setelah dia selesai kita buka, kemudian nanti kita urut sebelumnya dengan beberapa papan. Jangan sampai nanti ada tanah yang masuk, karena kasihan tempatnya jadi kecil. Kenapa? Ketika dia nanti didatangkan dengan malaikat yang namanya malaikat rumah, nanti akan membangunkan. Kemudian setelah itu nanti dia duduk, akan didatangkan, dihadirkan dengan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Nah, setelah itu kita urut. Tapi ketika dalam proses penguburan ini, itu yang bagus adalah tutup atapnya. Jadi tidak ngeplong kepada langit. Ini adab. Ketika terjadi penguburan, maka atapnya harus kita siapkan. Entah itu pakai terpal atau pakai apapun, tidak langsung ngablak kepada langit. Nah, ini diajarkan sunnahnya seperti itu. Jadi para jemaah sekalian, di dalam menguburkan mayit itu biasa kita yang hadir, nah ini jangan duduk. Kita biasanya baca Yasin. Proses-proses pembacaan surah Yasin, surah Al-Mulk dan surah-surah lainnya, ini kita menjadikan bacaan-bacaan untuk sebagai modal bagi mayit.
Kemudian setelah itu, ya, setelah selesai dikubur, maka sunnahnya juga ditalkinkan. Ya. Sunnahnya ditalkinkan. Wa ayyulaqana ba'da dafnihi, dan disunnahkan untuk mentalkinkan setelah menguburkan. In kana mukallafan, manakala mayitnya itu udah dewasa. Ini penting, mentalkinkan itu artinya membimbing mayat, ya, ketika akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari munkar dan nakir. Bagaimana posisi orang yang mentalkinkan mayat? Maka yang namanya mentalkinkan mayat, karena mayat itu menghadap kiblat, maka orang yang mentalkinkan adalah menghadap kepada timur, seolah-olah dia sedang berkomunikasi, mengajarkan kepada mayat untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan kalimat-kalimat tauhid, keimanan-keimanan, dan ini memang sudah menjadi ajaran, ya, bagi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini merupakan puncak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh munkar dan nakir. Pertanyaan-pertanyaan. Pak Ida akal malakan, ini dalam isian daripada talqin, ya. Pak Ida akal malakan, kalau seandainya telah datang kepada dua malaikat, ya, wa bi amsalika, yang seumpama juga, ya, falayus ijaka, maka jangan kamu bergelisah. Walayul ibaka, jangan kamu tuh takut dengan keduanya. Wa'lam annahuma khalqun min khalqillah, ketahuilah bahwa keduanya itu merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza atayaka, kalau seandainya kedua malaikat munkar nakir datang kepadamu, wa ajlasaka, dan mendudukkan kamu, wa sa'alaka, dan bertanya kepada kamu, wa qala, dan dia bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma nabiyuka, dan siapa nabimu, wa ma tiquluka, apa keyakinan kamu, faqul lahum, maka jawablah kepada malaikat keduanya yang munkar nakir, apa? Allahu rabbi, Allah adalah Tuhanku. Termasuk juga nanti ketika kita disunnahkan, ya, wa ayyurasha qabrahu bima'in baridin, kita setelah ada penguburan itu, ya, itu sunnah menyiramkan air di atas kuburannya. Nah, kuburannya cuma ketika kita mengubur itu jangan kucuk, makruh, tetap ditinggiin, tapi atasnya agak agak datar, jangan kucuk seperti gunung seperti ini. Ini dilarang. Ya, paling nggak atasnya kita ratain biar agak datar. Ya, tetap ditinggiin, tapi atasnya agak didatarin. Dan juga ketika kita menyiramkan air, itu sunnahnya dari kepalanya 3 kali ke bawah, 1, 2, nah 3. Sama kita bacain doa sabbatallahu bil qawli tsabit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bil qawli tsabit, dengan perkataan yang benar, perkataan yang mantap, ya. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Nah, ini terkait dengan masalah penguburan, ya. Jadi penguburan itu tetap ini merupakan tugas bagi orang yang hidup fil unsi, ya, fil qabri, salat, termasuk disebut juga salat hadiah. Salat hadiah ini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula. Tidak ada yang datang satu beban siksa yang paling dahsyat di malam pertama bagi mayit. Farhamu, maka sayangilah mayat-mayatmu, artinya orang-orang yang meninggal di antaramu, bis sodaqati, dengan sedekah. Jadi kita biasanya sedekah dengan apa? Kita diracik
dengan kegiatan tahlil segala macam, ini termasuk di dalamnya bagian dari sedekah. Surah Al-Baqarah, kemudian baca surah Al-Ikhlas 10 kali, itu setiap rakaat. Jadi habis suratul Fatihah kita baca ayat kursi, kemudian kita baca At-Takasur, Al-Hakumut Takasur, kemudian yang ketiga kita baca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ini yang diajarkan. Kemudian apa tuh? Wa ba'da sholati, kemudian ketika kita sudah selesai sholat 2 rakaat, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, aku sholat ini, Engkau Maha mengetahui apa yang aku inginkan. Maka doanya Allahumma ma'as sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, ya, sampaikan ganjaran pahalanya kepada kubur fulan bin fulan. Siapa yang kita niatin? Maka dengan seperti itu ayat afallahu ya min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma'akul malakin nurun wa hadiyatun. Maka dengan bacaan itu Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan ganjaran berupa apa? Alfa malakin, sebanyak 1000 malaikat. Nurun wa hadiyatun, sebagai apa? Cahaya dan hadiah kepada siapa? Kepada mayat fi yaumi yunfakhu fis-sur, sampai tibanya pada hari kiamat. Ini yang termaktub di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dakwah jariyah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dari orang yang meninggal, dia punya ilmu, punya ngajar kepada orang. Kemudian awaladin sholihin yad'ulah, atau yang ketiga anak yang soleh. Termasuk juga apapun yang diniatkan itu kepada si mayit itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa bentuk pahala dan penjagaan. Nah, ini para jamaah sekalian terkait dengan masalah penguburan. Satu lagi, wayumbasul mayitu, kemudian mayat itu bisa digali, yang sudah dikubur ini harus digali. Li'arba'in khisalin, karena alasan 4 perkara ini. Jadi ketika mayat sudah dikubur, itu mewajibkan untuk digali lagi karena 4 alasan. Yang pertama adalah lil usri, untuk dimandiin. Misalnya ya lupa begitu, orang lupa mandiin mayit. Itu kalau ketahuan dan memang masih baru ya, itu idalamnya takoyar, selama dia belum bau, belum berubah keadaan mayit itu, maka wajib tuh diangkat lagi ya. Kenapa? Belum dimandiin, nggak boleh ya. Itu harus diangkat. Tapi kalau seandainya udah lama gitu ya, dan itu udah bau, ya udah gitu. Itu udah nggak ada taklif lagi, kecuali kalau memang masih baru, misalnya pagi, sore nih, dikali sore. Tapi kalau udah seminggu, ya nggak usah, namanya udah rusak badan. Kemudian yang kedua, walitaujihi ilal kiblati, karena alasan ini mayat bukan madhab kiblat, yang kuburin kagak misalnya terlentang atau madhab kepada timur, maka ketika dia harus digali lagi untuk apa? Untuk menghadapkan kepada kiblat. Kalau memang diketahui ya, ini wajib menghadapkan mayat kepada kiblat, hukumnya wajib. Maka kalau seandainya kemarin kasus COVID itu wallahu a'lam ya, ketika dia dalam bentuk peti, dan itu memang tetap harus dihadapkan kepada kiblat. Bukan semata-mata dia ngadep di pakai peti. Kalau peti kan tidak ma'ahu, dan juga untuk diangkat tuh hartanya. Ketika ada yang ikut harta itu pada mayit, misalnya ya, berapapun, dan ini dibutuhkan bagi ahli waris. Jangan sayang belikan tuh gede, misal 10 gitu ya, misal 10 juta yang diangkat. Tapi hartanya yang diangkat begitu. Nah, ini termasuk hal yang memang perlu digali lagi ketika ada harta, apalagi ahli waris
nuntut. Ya. Apalagi hartanya ini menjadikan sebagai harta warisan, maka dia harus dibongkar lagi. Kecuali ahli waris semuanya mengikhlaskan. Apa-apa 10 miliar kita ikhlasin aja, gitu misalnya, gitu ya. Kalau ada yang menuntut, maka kita harus diangkat, digali lagi. Kemudian yang keempat adalah walil mar'ati, dan dengan alasan bagi seorang wanita yang meninggal tidak dufina janinuha, yang memang dia ada janinnya, ya, ma'aha bersama wanita tadi, wa amkanat hayatuhu, dan memungkinkan ini janin di dalam rahim ibunya itu masih ada kemungkinan hidup. Misalnya seorang perempuan wanita yang sedang hamil kemudian meninggal dikubur, tapi memang nih usianya termasuk udah hampir dewasa juga baiknya dan lupa. Kemudian setelah dikubur baru ngeh, oh iya ada baiknya, kemungkinan ini hidup, langsung kita gali gitu. Ya. Karena untuk menyelamatkan, ya, penggalian bagi mayat yang memang harus digali. Termasuk juga dalam penguburan ini, ya, kita ada tuh sebenarnya menumpuk 2 mayat dalam satu kubur itu nggak boleh. Dan penggalian bagi mayat dengan 4 alasan. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, sekiranya bisa saya jawab, insya Allah sesuai dengan apa yang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti buat saja.